Dokter tengil ini pun kepengen memeriksa pria ganteng berotot kekar itu. Namun Param ini sih sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Malah dipaksa-paksa. Lalu entah dari mana tiba-tiba saja Sundari muncul. Bangkainya lagi Sundari itu malah marah. Padahal ya, seharusnya Param itu mau mesra-mesraan sama siapa mah terserah Param dong. Cie, cemburu ya Sundari. Udahlah, ngaku aja. Nah, di saat itu Penu pun langsung menghampiri si Param. Gara-gara si Param semua jadi kacau dan Param itu harus bertanggung jawab. Penu pun mengajak si Param menjadi kapten di perlombaan mendayung besok. Karena Kennedy itu nggak bisa ikutan lomba. Di luar dugaan, Bargapan pun setuju. Karena tadi dia ngeliat kelihayan si Param mendayung perahu. Keesokan harinya diperlihatkan Sundari yang bingung milih baju apa. Namun Amu sadar kakaknya ini bukan puyeng milih baju, tapi dia itu puyeng milih antara Param atau Penu. Di sini Amu pun bilang, selama ini kakaknya selalu memikirkan orang lain, tapi pernahkah kakaknya itu memikirkan kebahagiaannya sendiri? Nah, baru deh Sundari berkata jujur. Dia itu senang bisa menikah dengan si Penu, tapi bersama Penu semua berjalan seperti biasa-biasa saja dan monoton. Namun ketika bersama si Param, semua terasa baru dan Param itu sangat menyenangkan. Lalu Amu ngasih tahu kalau kakaknya ingin membahagiakan orang lain, kakaknya itu harus bahagia dulu. Sekarang Sundari harus memilih, jangan sampai kakaknya itu menyesal seumur hidup. Sementara itu di sisi lain, Parmet nyusuli anaknya dan dia terlihat bahagia. Karena akhirnya dia akan punya mantu, mana acara nikahnya sudah dipersiapkan lagi. Tapi seketika Parmet pun malah sadar bahwa itu persiapan nikah buat orang lain. Yang ngamuk-ngamuk lah si Parmet. Sudah berapa banyak uang yang dihabiskan si Param, selama ini tetap aja nggak sadar diri. Parmet itu dari awal sudah menyadari kalau si Sangkar itu ternyata penipu. Setelah uang DP ditransfer, Sangkar pun kabur guys. Jelas saja Param itu tidak percaya. Tapi pas menelpon si Sangkar, nomornya sudah tidak aktif lagi. Masih belum percaya, Param memeriksa website biro jodohnya. Tapi itu website sudah nggak aktif. Ya Param pun langsung lemes lah dengkulnya. Parmet pun meminta si Param bilang jujur ke gadis malang itu. Gadis itu pasti akan sangat terluka. Sialnya Sundari malah muncul. Sundari itu mau bilang kalau dia akan memilih si Param. Tapi sebelum Sundari bilang, Param ngasih tahu duluan. Jelas saja setelah mendengar itu, hati Sundari pun langsung hancur berkeping-keping. Dia tidak menyangka kalau selama ini Param cuma menjadikannya bahan eksperimen. Dengan emosi Sundari pun menyuruh si Param untuk pergi dan jangan pernah kembali lagi. Lalu pas Param mau pulang, nggak sengaja warga desa ngeliat Param yang mau cabut. Mereka pun nanya Param itu mau pergi kemana besok. Dengan berat hati Param bilang kalau dia harus pulang. Babenya Param, yuk pada hormat. Di sini Penu pun memohon kepada Parmet agar Param bisa tinggal 1 hari lagi. Karena perlombaan dayung besok sangatlah penting untuk kota mereka. Jelas saja dengan berapi-api Parmet pun berkata anaknya akan memenangkan piala untuk kota ini besok. Walah pak malah disuruh ikutan lomba. Nah di malam itu juga diperlihatkan acara siram